Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai soal dan juga pembahasan UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Untuk materinya, kita sama dengan video yang kemarin, yaitu formulasi sediaan cair atau formulasi teknologi sediaan liquid. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan sediaan cair part yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke soal dan juga pembahasannya. Oke, pada nomor 1, sebuah industri farmasi sedang membuat produk sediaan tablet. Apoteker bagian QC di industri farmasi tersebut ingin melakukan uji stabilitas dipercepat untuk evaluasi stabilitas tablet yang mereka produksi. Berapa waktu uji stabilitas dipercepat yang dilakukan? A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Oke, berhubung kemarin uji stabilitas belum saya jelaskan, jadi saya akan membahas sedikit mengenai uji stabilitas. Jadi uji stabilitas itu terbagi menjadi 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu uji stabilitas dipercepat, kemudian uji stabilitas real time, kemudian ada instability. Untuk uji stabilitas dipercepat itu bertujuannya biasanya untuk menentukan waktu ED dari sediaan tersebut. Jadi uji stabilitas dipercepat atau accelerated stability itu pengujiannya cuma hanya 6 bulan. Lah, dalam 6 bulan tersebut itu dilakukan 3 kali pengujian dengan interval waktu yaitu pengujiannya 3 bulan. Dimana jadi diujinya tuh pada bulan ke-0 atau waktu pembuatan, kemudian pada bulan ketiga, dan terakhir itu pada bulan ke-6 atau bulan terakhir. Nah, untuk uji stabilitas sendiri, uji stabilitas dipercepat sendiri, dia tuh diujikan di climatic chamber dengan suhu 40 derajat kalau nggak salah dengan kelembapan 75. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu 6 bulan. Uji stabilitas dipercepat dilakukan 6 bulan, dengan interval pengecekan dilakukan pada bulan ke-0, ke-3, dan juga ke-6. Lah, uji stabilitas sendiri itu dimasukkan ke dalam climatic chamber. Jadi, climatic chamber itu kayak sebuah wadah, di mana wadah tersebut tuh diatur suhunya dan juga kelembapannya dengan yang sesuai. Jadi, suhunya itu 40 derajat plus minus 2 derajat. Kemudian, untuk suhunya atau kelembapannya, dia tuh berada di kelembapan 75 plus minus 5%. Jadi kelembapannya segini. Nah, kemudian untuk uji stabilitas yang biasa atau real time, dia tuh biasanya masa simpannya itu waktu ED plus 1 tahun. Jadi misal, kalau ED-nya itu 3 tahun ya, berarti disimpannya tuh selama 4 tahun. Itu nanti dilihat. Jadi, dalam sebuah industri farmasi, uji stabilitas real time itu digunakan apa ya? Kayak misal barang sudah diproduksi ya. Kemudian salah satu sampel itu namanya sampel pertinggal dari masing-masing batch itu disimpan. Lah, disimpannya itu pada suhu ruang biasa, tapi dalam climatic chamber. Lah, tujuannya untuk apa? Jadi kalau misal ada komplain mengenai batch tersebut, dia tuh dapat dilakukan uji di sampel pertinggal tadi. Lah, tujuannya untuk mengecek apakah komplainan tadi itu valid atau enggak, apakah ada permasalahan pada sediaan tersebut atau enggak, kayak gitu. Kemudian untuk instability. Lah, instability itu biasanya digunakan pada sediaan multiple dose. Jadi kayak misal sirup kan ada yang multiple dose tuh. Nah, sirup-sirup yang multiple dose tersebut, dia tuh diujikan, tutupnya tuh dibuka, kemudian ditutup kembali, dibuka dan tutup kembali. Nah, kemudian diujikan apakah terjadi perubahan pada kadar dari sediaan tersebut, ataukah terjadi permasalahan pada sediaan tersebut atau tidak.
Nah, itu gunanya instability. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Industri farmasi sedang membuat sediaan emulsi, namun masih dalam tahap pengembangan. Emulsi yang akan dibuat yaitu tipe water in oil, atau minyak, atau air dalam minyak. Salah ini guys. Ini harusnya oil in water. Salah. Oil in water harusnya. Salah, maaf. Apoteker di industri tersebut ingin melakukan pengujian emulsi yang sudah ada. Apoteker ingin menguji tipe emulsi dengan uji kelarutan warna atau pewarna, kelarutan cat atau pewarna. Pewarna apakah yang digunakan untuk mendeteksi emulsi tipe minyak dalam air atau oil in water? Sudah 3. B. Rhodamin, C. Ponce 4R, D. Karoten, atau E. Methylene blue. Oke, jadi dalam soal ini si apoteker itu ingin melakukan uji terhadap tipe emulsi. Apakah emulsinya itu tipe oil in water atau water in oil? Jadi pengujian emulsi itu terdapat beberapa pengujian. Yang pertama itu uji larut. Kemudian ada uji konduktivitas. Konduktivitas itu di area listrik. Apabila listrik itu dapat mengalir, berarti dia tuh tipe oil in water. Karena sifat air itu dapat menghantarkan listrik. Kemudian ada uji kelarutan cat atau kelarutan pewarna, di mana konsep dari uji kelarutan cat atau kelarutan pewarna tersebut itu larut dalam apa? Kalau misalnya ini kan ada beberapa ya, kayak methylene blue. Methylene blue ini larut dalam air dan tidak mungkin larut dalam minyak. Jadi apabila diteteskan methylene blue yang pada sediaan oil in water atau minyak dalam air, dia itu dapat larut si methylene blue-nya. Berbeda halnya dengan sudan 3. Untuk sudan 3, dia tuh untuk tipe emulsi yang water in oil. Jadi dia tuh larut dalam minyak. Lah, bagaimana cara kita tahunya? Ya tinggal kita lihat aja dalam mikroskop. Apakah dia terlarut sempurna atau terdispersi secara sempurna atau tidak. Kayak gitu. Jadi untuk jawaban yang ini, dia kan tipe minyak dalam air atau oil in water. Oil in water untuk pengujian warnanya itu menggunakan methylene blue. Untuk sudan itu tipe water in oil. Jadi minyaknya yang di bagian luar, karena sudan 3 dia tuh larut dalam minyak. Seperti itu. Pengujian warna pada emulsi tipe minyak dalam air atau oil in water adalah dengan memberikan pelarut yang larut dalam air seperti methylene blue. Jika emulsi menjadi pewarna, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air. Jadi konsepnya itu si pewarna tersebut itu larut dalam emulsi atau tidak. Kalau misal tidak larut, kita berikan pelarut yang udah larut dalam air, kemudian dia tidak larut, berarti kemungkinan dia tuh air dalam minyak, kebalikannya kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang apoteker akan menghitung HLB agar dapat diperoleh sediaan yang sesuai dengan kebutuhan. Produk yang akan dibuat itu mengandung emulgator X dengan nilai HLB yaitu 16. Dan emulgator Y yaitu memiliki HLB sebesar 9. Digunakan emulgator X sebanyak 2 bagian dan emulgator Y sebanyak 3 bagian. Berapakah HLB campuran yang diperoleh? Oke. Jadi kalau permasalahan soal seperti ini, kita kan hanya diketahui ini si nilai HLB dari X dan juga bagiannya. Nah, untuk cari HLB X, berarti kita tuh tinggal mencari yang 2 bagian ini. Ini kan bagian dari X, emulgator X itu kan 2 kan. Berarti ini masukkan 2. Kemudian total keseluruhan emulgator itu kan 2 bagian X dan 3 bagian Y. Berarti total keseluruhannya ada 5 bagian. Berarti tinggal kita masukkan 5. Kemudian tinggal kalikan dengan HLB dari emulgator X.
HLB dari emulgator X yaitu 16. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, kita hitung berapa ya? 2 dibagi 5, kemudian dikalikan 16, itu sama dengan 6,4. Jadi hasilnya itu 6,4. Ini untuk HLB X. Kemudian untuk HLB Y, itu tinggal kita balik aja. Berarti ini kan 2 kan, berarti ini otomatis 3 dibagi dengan seluruh bagiannya itu 5. Kemudian kita kalikan dengan si HLB dari emulgator Y. Di mana HLB dari emulgator Y itu HLB-nya nilainya 9. Berarti tinggal kita kalikan aja nih. 3 bagi 5, kemudian dikalikan dengan 9, itu hasilnya 5,4. Nah, tinggal kita jumlahkan aja nih. Mana ya? 6,4 ditambah dengan 5,4, itu hasilnya 11,8. 11,8 kalau kita bulatkan, berarti dia tuh 12. Jadi HLB campurannya itu 12. Namun kalau secara perhitungan harusnya tuh dia tuh 11,8. Berhubung dalam pilihan jawabannya tidak ada 11,8, maka kita bulatkan ke atas. Jadi jawabannya tuh 12. Kalau misal si pilihan jawabannya ada 11,8, ya pilih 11,8 aja, yang gitu. Berhubung nggak ada, kita bulatkan ke atas. Oke, HLB X itu 16 sebanyak 2 bagian, kemudian HLB Y itu 9, itu sebanyak 3 bagian. Nah, tinggal kita masukkan aja nih nilai HLB X, itu diperolehkan 2/5, 2 dari 2 bagiannya, kemudian 5 itu dari total bagiannya, total keseluruhan bagian dari emulgator. Kemudian dikalikan dengan HLB X, kemudian dikali 16, nanti didapatkan 11,8, dan kita bulatkan menjadi 12. Jadi sama aja nih, ini sama ini sama. Namun ini kita ringkas lagi supaya lebih mudah. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang apoteker di industri farmasi akan menetapkan bobot jenis formula sirup paracetamol pada suhu 25 derajat Celcius dengan menggunakan piknometer. Hasil perhitungan menunjukkan kerapatan sirup PCT yaitu sebesar 1,288 gram per mili. Sedangkan kerapatan air atau massa jenis air adalah 0,9442 gram per mili. Berapa bobot jenis atau bobot jenis sirup paracetamol tersebut? Oke. Jadi dalam soal ini kita tuh ditanyain si bobot jenis dari paracetamol. Lah, bobot jenis dari sirup paracetamol, dia tuh ini kan sudah ada kerapatannya atau bobot jenisnya ya. Bukan bobot jenis, ini kerapatan. Lah, kerapatannya sendiri, kalau berdasarkan rumus ini, si kerapatan dari paracetamol kita bagi dengan kerapatan air. Jadi 1,2884 tinggal kita bagi aja dengan 0,9442. 9442 itu dari kerapatan air. Jadi kita hitung aja 1,2884 kemudian dibagi dengan 0,9442. Jadi hasilnya tuh 1,36 36445. Ya, ini mungkin nanti bisa dicek sendiri di kalkulatornya masing-masing. Kalau di kalkulator saya jawabannya segini. Jadi hasilnya tuh yang A. Oke, jadi rumus dari bobot jenis yaitu kerapatan zat dibagi kerapatan air. Di mana kerapatan zatnya itu 1,288, kemudian untuk kerapatan airnya yaitu 0,9442.
Oke, kemudian lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu industri farmasi melakukan pembuatan sediaan emulsi X. Obat X digunakan eksipien sebagai berikut. Twin 80, Span 40, HPMC, Sukrosa, Nipagin, Nipasol, dan Tocopherol. Apakah fungsi Tocopherol tersebut dari sediaan tersebut? Oke, jadi Tocopherol itu nama lainnya yaitu vitamin E. Nah, vitamin E sendiri itu dapat digunakan sebagai antioksidan. Jadi, si vitamin E tersebut, dia tuh dilarutkan dalam lemak. Ya, dia tuh larut lemak. Vitamin-vitamin yang larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Sementara untuk vitamin C dan D, dia tuh C dan E, dia tuh larut dalam air. Jadi, fungsi dari tocopherol sendiri, dia itu berfungsi sebagai antioksidan. Karena vitamin E, dia itu juga memiliki fungsi sebagai antioksidan. Nah, tocopherol atau vitamin E itu merupakan antioksidan yang biasanya ditambahkan ke dalam fase minyak. Nah, vitamin-vitamin yang larut minyak itu ada vitamin A, D, E, K, kemudian vitamin yang larut dalam air itu cuma vitamin C dan juga apa tadi? Vitamin B dan juga C. Maaf. Vitamin B dan C itu larut dalam air. Kalau untuk vitamin A, D, E, K, dia itu larut dalam minyak. Nah, untuk mencegah oksidasi dari komponen yang larut minyak. Jadi vitamin E itu dapat berfungsi sebagai antioksidan karena dapat mencegah oksidasi dari komponen yang larut dalam minyak. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Suatu industri farmasi melakukan pembuatan sediaan emulsi minyak ikan rasa jeruk digunakan eksipien sebagai berikut, yaitu Twin 80, Span 40, HPMC, Sukrosa, Nipagin, Nipasol, dan juga Tocopherol. Lah, eksipiannya sama kayak yang tadi. Kemudian, apakah fungsi dari Nipagin tersebut? Oke, jadi fungsi dalam Nipagin, nama lain dari Nipagin itu adalah metilparaben. Lah, di mana metilparaben? Dia tuh berfungsi sebagai antioksidan. Bukan antioksidan. Dia tuh berfungsi sebagai antibakteri. Di mana ketika dia tuh sebagai antibakteri atau pengawet, dia tuh untuk menghambat bakteri gram positif. Dia itu lebih menghambat gram positif daripada gram negatif. Kemudian sini bagian sendiri, dia itu sebagai antibakteri atau sebagai pengawet, dia tuh aktif pada pH 4-8 sebagai antibakteri. Jadi kalau misal kita menggunakan Nipagin, ya untuk mendapatkan efek pengawet dari Nipagin atau antibakteri dari Nipagin, dia tuh kita usahakan sediaan kita itu berada di rentang 4-8. Namun stabilitas dari Nipagin sendiri, dia tuh stabil pada pH antara 3-6. Nah, apabila di atas itu, dia tuh kurang stabil. Jadi kalau kita berpikir secara biasa, secara kritis, berarti Nipagin tersebut itu antibakteri yang baik dan juga stabilitas yang baik itu ya pada pH 6, 5 maupun 4 karena dia juga stabil dan juga dapat berfungsi sebagai antibakteri seperti itu. Lah, Nipagin atau metilparaben itu merupakan pengawet yang digunakan kebanyakan sediaan cair dan juga semi solid. Oke, Nipagin sendiri dia tuh larut dalam air. Namun kelarutan dalam air biasa atau pada suhu 25 derajat, dia tuh sangat suka larut dalam air, makanya harus dilakukan pemanasan. Lah, apabila dipanasan, dia tuh larut dalam 1/50 bagian air. Jadi 1 gram Nipagin, dia tuh larut dapat dilarutkan dengan 50 ml air. Lah, kemudian ini ada tabel
ini saya dapat dari HOPE atau Handbook of Pharmaceutical Excipient. Lah, di mana metilparaben itu dapat digunakan untuk injeksi, kemudian inhalasi, ada intradermal, nasal, obat tetes mata, oral atau suspensi. Nah, kalau suspensi itu berarti konsentrasinya berkisar antara 0,015 sampai 2%. Jadi ini kadar yang harus digunakan. Harus berkisar segini. Kemudian ada rektal, ada topikal, kemudian ada vaginal. Lah, ini adalah konsentrasinya, dan ini adalah sediaannya. Kalau misal kita butuh injeksi, lah kita harus menggunakan si metilparaben ini atau sinipakin ini dalam konsentrasi 0,065% sampai 0,25%. Seperti itu, karena ini ada ketentuannya sendiri. Kemudian kalau untuk intradermal itu berbeda lagi konsentrasinya, yaitu 0,1%. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang apoteker di industri farmasi membuat sediaan suspensi kering, Cefixime, dengan kekuatan sediaan 100 mg per 5 ml. Setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa suspensi yang dihasilkan terlalu cair. Bahkan, apa yang perlu ditambahkan jumlahnya? Bahan apakah yang perlu tambahkan jumlahnya? A. Propilen glikol, C. Nibagin, C. HPMC, D. Twin, atau E. Asam benzoat. Oke, jadi permasalahannya tuh sediaannya terlalu cair. Untuk sediaan terlalu cair, kita tuh tinggal ningkatin viskositasnya. Viskositas. Lah, untuk meningkatkan viskositas, maka kita perlu menambahkan yang namanya suspending agent. Suspending agent. Nah, contoh untuk suspending agent sendiri, yaitu ada kayak gum Arab, kemudian tragakan, kemudian CMC, ada analginate, dan juga HPMC. Dan ada banyak lain lagi yang belum saya sebutkan. Jadi, untuk meningkatkan viskositasnya sendiri, dia tuh harus ditambahkan si suspending agent. Nah, salah satu suspending agent dalam pilihan jawaban ini yaitu HPMC. Jadi jawabannya tuh yang C. Masalah pada viskositas sediaan suspensi dipengaruhi oleh suspending agent. Yang termasuk dalam suspending agent yaitu ada HPMC, gum Arab, kemudian ada tragakan, ada natrium alginat, kemudian ada santan, dan juga lain-lain. Oke, jadi kalau misal sediaan kita terlalu cair nih, lah, kenapa sih sediaan tersebut tuh harus mendapatkan viskositas yang baik? Oke, kita analogikan seperti ini. Kita analogi sederhana aja ya. Kalau misal sediaan sirup lah. Nah, sediaan sirup itu kan kita hanya butuh berapa sih? Kita tuh hanya butuh 1 sendok saja kan? Nggak terlalu banyak. Nggak harus 1 gelas dan juga bahkan 1 botol. Enggak kan? Lah, ketika banyu biasa atau air biasa, kita tuang ke dalam sendok yang ukurannya kecil, apa yang terjadi? Air tersebut itu akan luber. Dia tuh kemungkinan si air ketika dituangkan, dia tuh keluarnya langsung banyak. Lah, ketika keluarnya langsung banyak, dikhawatirkan dia tuh tumpah. Lah, untuk mencegah hal tersebut, kita harus meningkatkan kekentalan atau meningkatkan si viskositasnya. Lah, tujuannya meningkatkan viskositas atau meningkatkan kekentalan, ya supaya sediaan tuh kental ketika dituangkan. Dia tuh nggak tertuang semuanya, melainkan dia tuh tertuang secara sedikit demi sedikit dan tidak luber dan tidak ambiar ketika dituangkan seperti itu. Makanya kita harus membuat sediaan tersebut dalam bentuk yang kental, kayak gitu, nggak boleh terlalu cair. Kalau terlalu cair, nanti takutnya tumpah kalau kita tuangkan ke sendoknya, kayak gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8. Sebuah industri farmasi ingin mengembangkan produk baru,
dengan senyawa aktif minyak. Senyawa aktif yang larut minyak. Industri ingin membuat bentuk sediaan oral yang nyaman untuk digunakan. Bentuk sediaan apakah yang dipilih? Oke, jadi kalau senyawa aktifnya larut dalam minyak, otomatis kita harus membuat sediaan tersebut dalam emulsi. Karena emulsi itu terdiri dari dua fase, di mana fase minyak dan juga fase air. Nah, yang lainnya, dia tuh nggak ada fase minyak. Jadi nggak mungkin kalau kita larutin senyawa yang dia tuh larut dalam minyak, dilarutin di sediaan yang tidak ada fase minyaknya. Itu nggak mungkin. Jadi jawaban untuk soal ini yaitu emulsi. Karena emulsi itu terdiri dari fase air, dan juga fase minyak. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua fase yang tidak tercampur. Biasanya air dan juga minyak. Minyak dapat didispersikan dalam air sehingga sediaan akan lebih nyaman untuk diminum. Jadi jawabannya itu yang emulsi. Oke, lanjut ke soal yang nomor 9. Suatu sediaan semi-solid mempunyai formula berupa minyak biji kapas 40%. Lah, dia tuh membutuhkan HLB, yaitu sebesar 10%. Dengan total emulgator, yaitu sebesar 5%. Stiffening agent 5%, dan Aquades ditambahkan sampai 100 ml. Emulgator yang digunakan adalah kombinasi twin, dengan HLB twin sendiri itu 15, dan juga span 80 dengan HLB span 80-nya itu 4,3. Berapakah gram jumlah masing-masing twin 80 dan juga span yang harus ditimbang? Oke, jadi kita harus mencari gram dari masing-masing twin dan juga span. Oke, rumus dari yang kemarin. Salah ini kenapa sih? Harus span dulu, twin aja lah. Kita mencari twin dulu. Lah, rumus yang kemarin, kita bisa menggunakan rumus aligasi, atau kita dapat menggunakan rumus ini. Kalau saya pribadi suka rumus yang ini. Berarti ini HLB butuh. Kemudian, berhubung ini twin, berarti yang sini tuh span. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi. Kalau yang atas butuh, gini. Kalau misal ini twinnya, berarti yang belakang ini itu span. Ini juga span otomatis. Span. Kemudian yang atas itu HLB butuh. Kemudian yang bawah itu twinnya, atau si yang kita cari ini. Twin. Jadi gini. Untuk memudahkan kita mengingat. Kemudian kita tinggal kalikan dengan gram. Gram dari apa? Gram dari total emulgator. Lah, gram dari total emulgator sendiri itu 5%. Lah, 5%-nya kita dapat dari mana? 5% dari total keseluruhan. Berarti 5% dari 100 mili. Nah, kalau 5% dari 100 mili, itu berarti totalnya berapa gram sih? Ya, tinggal kita kalikan aja. 5% dikali dengan 100 mili. Itu hasilnya 5 gram. Oke, kemudian kita sudah tahu nih rumusnya nih. Udah dapet nih. Nah, untuk HLB butuhnya sendiri, itu kan 10. Kemudian dikurangi dengan span. HLB spannya berapa? 4,3. Kemudian HLB dari twin, berapa HLB twin? Itu 15. Berarti ini 15. Kemudian HLB dari span, itu 4,3. Berarti kurangi 4,3. Oke, silakan dihitung. Saya juga menghitung lewat HP saja karena susah banget kalau kita menghitung lewat laptop. Laptopnya nggak jelas banget. Kalau dikurangi 4,3, kemudian kita bagi dengan 15, 4,3, kemudian kita kalikan dengan 5. Oke,
untuk hasil yang saya peroleh, saya hitung sendiri, itu hasilnya 2,66. 2,66. Nah, kemudian kita kan sudah dapat nih, twinnya nih, 2,66 gram twin. Nah, untuk mencari span, kita nggak perlu repot-repot seperti ini. Kita nggak perlu ini span, kemudian HLB butuh dikurangi HLB twin, kemudian HLB span dikurangi HLB twin, kemudian dikalikan gramnya, nggak perlu repot-repot. Lah, kita tinggal kurangi aja nih, HLB total gram dari HLB-nya berapa, total gram dari emulgatornya itu berapa. Nah, total gram dari emulgator sendiri itu kan 5 gram kan. Tinggal kurangi aja nih dengan HL dari bobot twinnya sendiri. Bobot twinnya atau gram twinnya sendiri kan 2,6. Ya, tinggal kita kurangi aja, 5 dikurangi 2,66. Hasilnya 2,34. Berarti span gram dari span sendiri itu 2,34 gram. Ya gini. Nah, kalau misal nggak percaya nih, coba aja hitung sendiri. Nah, berarti kalau ini spannya, misal ini span ya, misal span. Nah, ini tetap HLB butuh, kemudian ini dikurangi twin, karena ini span. Ini twin, kemudian ini span. Berarti HLB butuh dikurangi HLB twin, HLB span dikurangi HLB twin. Kemudian dikalikan dengan gram dari emulgatornya, itu 5 gram. Lah, nanti coba hitung aja sendiri hasilnya berapa, sama atau tidak. Lah, sudah diperoleh nih, gram dari twin sendiri kan 2,66, kemudian gram dari span itu 2,34. Jadi jawabannya tuh yang E. Sama, nanti dilihat sendiri. Oke, lanjut ke soal yang nomor 10. Suatu industri farmasi akan membuat 120 krim dengan zat aktif lidocaine HCl. Jika masing-masing bobot dope adalah 5 gram, dengan kandungan lidocaine HCl yaitu 0,5%. Berapakah jumlah lidocaine HCl yang diperlukan? Oke, jadi kita harus menentukan berat dari lidocaine sendiri. Lah, untuk dalam satu dope, itu kan terdapat 5 gram nih. Berarti 5 gram, kemudian kita kalikan dengan 0,5. 0,5 dapat dari mana? Dari persentase lidocaine HCl per 5 tub. Per 1 tub. Jika masing-masing bobot tub, berarti per 1 tub kan? Ada 5 gram. Lah, 5 gram ini total 1 tub. Berarti 5 gram masuk sini. Kemudian tinggal kita kalikan dengan 0,5%. 5 gram dikalikan dengan 0,5%. Itu hasilnya 0,25 gram. Oke, sudah ketemu nih. Dalam satu tub itu terdapat kandungan lidocaine HCl sebesar 0,025 gram atau 25 mg. Lah, tinggal kita kalikan aja nih. Industri farmasi kan membuat 1.200 krim. Berarti tinggal kita kalikan aja 0,025 gram kita kalikan dengan 1.200. Hasilnya berapa? Hasilnya tuh 30 gram. Jadi ini dikalikan dulu 1.200 dan diperoleh hasil itu 30 gram. Nah, 30 gram berhubung di sini dalam satuan miligram. Berarti kalau 30 gram, kalau kita turunkan ke miligram, tinggal kita kalikan 1000. Berarti tinggal nambah 0,3. Berarti 30.000 miligram. Jadi jawabannya tuh yang D. Nah, 0,5 dikalikan 5 gram, hasilnya 0,025 gram. Kemudian dikalikan dengan 1.200, hasilnya 30 gram.
atau 3000 mg. Ini salah, harusnya 30.000. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada penyampaian saya yang keliru, saya mohon koreksinya. Kalau misal koreksi, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi atau saya respon. Kalau nggak gitu, saya akan bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.